Shalom GB Ecclesia yang luar biasa, saya Pastor Yehuda kembali dalam acara kita di Open Door, pintu yang terbuka. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, Bapak Erwin Himawan, CEO Lexus di Menteng, dan kita pasti akan diberkati. Kita sambut dulu dengan tepuk tangan yang luar biasa. Thank you, terima kasih Pastor Yehuda dan undang ya. Pak Erwin sehat ya? Gitu sehat, ya? fantastis. Nah mungkin kita mau tanya-tanya dulu, khususnya di bagian yang mungkin banyak orang yang nggak tahu nih, karena kita mungkin selama ini hanya kalau beli mobil, jual beli mobil udah, tapi kita nggak tahu di balik behind-nya, di balik semua ini, apa yang terjadi di pandemi ini. Mungkin bisa ceritakan Bapak Erwin? Oke, di after pandemi ya, boleh. During pandemi lah, di bisnis otomotif ya, roughly seperti kita lihat di media massa, memang ada penurunan penjualan. Karena itu sebenarnya diakibatkan karena orang kan physical distancing, nggak bisa ketemu, sehingga penurunan cukup lumayan, ya kan. Nah, hampir semua baik 2 roda, 4 roda, ya kan, hampir semua segmen terjadi penurunan. Tapi ya kita optimis kok, positif bahwa after this ya udah PSBB transisi dan sebagainya, harusnya situasi akan lebih baik. Karena situasi kalau kita perhatikan makroekonomi pun Indonesia relatif lebih baik ketimbang yang beberapa negara lain. Ya, tinggal di mikroekonomi aja kita try harder lah. Nah, apa yang dilakukan saat ini di masa-masa pandemi, pasti semua orang juga sekarang sedang berjuang, optimis gitu ya. Ada apa yang sedang dilakukan Pak Erwin khususnya? Sebenarnya kan kalau orang bicara ini krisis, kalau krisis ini kan sebenarnya dua sisi. Krisis sendiri kan kalau bahasa Mandarin WG. W itu bahaya, G itu kesempatan. Jadi ada opportunity. Kalau kita perhatikan sekarang, bisnis walaupun ini pandemi, ada juga bisnis yang rise, ada juga bisnis stabil, ada juga bisnis yang lagi low. Nah, kita di bisnis mana? Otomotif, kelihatannya slightly pertama kali, memang kita akan slow. Tapi ini akan recovery, karena bisnis otomotif itu adalah roda ekonomi, memutarkan roda ekonomi. Ya, jadi marketnya pasti akan beli lagi. Gitu. Tentunya akan tergantung dengan GDP daripada negara, pendapatan per kapitanya seperti apa. Tapi kita optimis pelan-pelan akan lebih baik kok ke depannya. Dan yang kita lihat adalah apa? Kayak saya di bisnisnya Lexus. Lexus ini marketnya luxury. Market luxury ini ada yang bisnisnya kena, ada yang enggak. Yang kalau selama ini, kalau sebelum before pandemi kita tunggu tunggu call, tunggu referensi dan sebagainya. Ya, yang namanya new normal. New normal itu harus activity-nya juga menyesuaikan. Menyesuaikan seperti apa? Contoh kita bidik segmen yang rise bisnis seperti apa? Seperti telco, telekomunikasi, internet provider udah pasti naik, ya kan. Terus yang namanya frozen food, asuransi juga lagi naik, bisnis-bisnisnya lagi naik, kita kejar ke situ. Jadi kalau kita kejar, kita bikin activity plan yang mengarah ke sana, harusnya kita akan memang dapat lebih baik, gitu. Nah, jadi mungkin pemirsa di rumah yang ada banyak yang kurang paham dengan dunia otomotif. Ya tentunya tadi dikatakan sudah terkena dampaknya juga, tapi optimis ya kita ya. Nah, kita semua juga optimis. Coba mungkin apa sudut pandang dari Pak Erwin khususnya menghadapi situasi saat ini, supaya semua juga optimis, tapi kenyataannya lagi pada susah nih. Ya, benar. Yang pertama menurut saya kita perlu sadar dulu, kalau kita di bisnis yang lagi fall, jatuh, kita nggak sendiri kok, you are not alone. Banyak yang seperti itu kan, bener. Nah, tadi ada opportunity. Kita yang paling penting kan sebenarnya respons kita. Kalau menurut saya ya, respons kita bagaimana? Kita selalu punya 2 respons. Apakah kita mau terima itu jadi challenge? Ya, saya selalu punya prinsip apa? Control what you can control. Yang bisa kita kontrol kita lakukan. Ya, kalau pandemik semua negara juga kewalahan, apa yang mau dikontrol? Tapi kan mungkin bisnis modelnya bisa kita rubah, segmen bisnisnya atau produknya, ya kan, buat teman-teman yang punya usaha dan sebagainya, ya kan. Jadi dilihat. Nah, ini respons kita menentukan. Kalau respons kita pesimis, ya gimana sih kita penyakitnya apa? Menyalahkan, kita excuse ya situasi begini, ya kan susah.
Ya, kita mesti punya respon yang positif. Kalau respon kita positif, optimis, positif. Optimis sama positif beda. Optimis, ngelihat sesuatu, optimis. Tapi kita perlu juga positif. Kalau positif apa? Optimis, tapi kita prepare the worst without losing any hope. Jadi positive thinking. Nah, makanya kita prepare action plan-nya seperti apa dan sebagainya. Nah, ya tadi saya bilang, di tengah pandemi seperti ini, banyak kok yang tadinya teman-teman yang bisnisnya kena tapi beralih fungsi. Jadi jualan frozen food, ya jadi raja dimsum, raja siomay, raja roti dan sebagainya. Banyak. Dan di klaster saya pun juga banyak grup-grup yang udah lakukan selling produk yang sekarang lagi rise bisnis. Menurut saya sih seperti itu gitu. Yang penting kita menyikapinya seperti apa dan arahnya trennya kemana. Kita mesti tunggangin ombaknya seperti apa gitu loh, jangan dilawan. Betul. Tapi yang paling penting adalah kita mesti punya optimisme, positif thinking dulu, responnya positif supaya apa? Tindakannya dilakukan keluar positif. Ya. Menurut saya seperti itu. Nah, jadi berawal dari kita sendiri bahwa kita harus punya optimisme yang tinggi menghadapi situasi saat ini khususnya. Dan kita senang sekali nih karena ada orang yang memang saat ini ada banyak orang yang pesimis sekali, tapi kita sekarang bangkit ya sama-sama jadi orang yang optimis. Nah, bagaimana dengan karyawan, dengan orang-orang level-level tertentu yang sekarang saat-saat ini kan juga mengalami dampak gitu. Kalau menurut Pak Erwin, apa yang Pak Erwin bisa bagikan kepada pemirsa di rumah? Kalau menurut saya, kalau bisnis kita terdampak, yang pertama mungkin bisnisnya kita cari yang tadi, yang lagi bagus. Kedua, ya kan, ini sekarang kita hidup di zaman yang internet, IT-nya luar biasa. Kalau krisis ini terjadi, coba kita pikirkan baik-baiknya. Kita terjadi mungkin 25-30 years later ago. Bisa bayangin efeknya? Sekarang orang dunia online tumbuh. Saham-saham Amazon, Netflix, kalian sekarang di sini apa semua tumbuh. Kita 270 juta warga Indonesia. 4 terbesar dunia. Tahu? Pengguna internet 175 juta. Facebook 130 juta, Instagram 60 juta, WhatsApp 60 jutaan. Bisa bayangin. Ini pandemik ngehit betul. Tapi kita bisa nge-switch bisnis modelnya, channelnya pakai apa? Wah, online. Bisa. Ya produknya disesuaikan. Produknya mau seperti apa? Kita channel bisnisnya mau disampaikan dengan ke customer via apa? Nah, sekarang menurut saya memang ini ngehit. Terus mau ngomongin apa menurut saya? Buat apa kita menangisi situasi? Lebih baik kita, yuk mau ngapain nih? Bagaimana mengantisipasi? Makanya banyak teman-teman yang usaha frozen food, bakmi atau apapun itu bisnis rumah tangga itu jadi booming karena mereka memanfaatkan information technology, IT dan medsos online dan sebagainya di tangan kita dan itu benar-benar door to door langsung masuk. Bisa bayangin kan kalau 25-30 tahun yang lalu, wow ini impact-nya lebih luar biasa. Ya sebenarnya kita mesti bersyukur. Menurut saya sih seperti itu, tinggal bagaimana kita bangkit, optimis, positif, dan mengantisipasi itu, kerjakan. Dan yang paling penting kalau menurut saya apa? Kalau ada pekerjaan, saya sharing ya, itu jangan pakai gengsi. Kerjain aja, kadang-kadang kita gengsi, susah. Wah ini kemarin saya pekerjaan saya apa, mungkin saya kontraktor, saya apa, sekarang saya jualan ini, gengsi dong, susah lah. Semua kerjain aja, yang penting halal, berkenan pada Tuhan kan, yang apapun ya di tangan kita kerjain dengan terbaik. Kalau menurut saya seperti itu, gitu loh. Nah ini saya menarik satu poin, yaitu jangan gengsi nih, ada begitu banyak orang yang gengsi ya. Ya, apalagi kan untuk bisnis otomotif, khususnya untuk Lexus kan itu terkenal dengan kelasnya yang memang berbeda dengan kelas yang lain. Nah, jangan gengsi, yuk pemirsa di rumah jangan pernah gengsi untuk kita kerjakan saat ini. Apapun itu, Tuhan akan memberkati kita. Nah, kira-kira ada tips-tips lain nggak dari Pak Erwin sendiri supaya nih orang-orang yang sekarang lagi pesimis bisa jadi optimis kembali? Ya, yang pertama menurut saya tadi ya respons kita ya. Kita lihat situasinya memang nggak mudah, ini nggak mudah. Tapi lebih baik kan kita berusaha. Try harder, cari jalan keluar, cari seperti apa, terus kita lakukan improvement terus, ya kan. Itu paling penting sih menurut saya. Respons kita menentukan
tindakan kita seperti apa. Dan yang paling penting, tadi nggak gengsi, dan kita lakukan continuous, terus konsisten, terus persisten. Persisten, bukan konsisten doang. Konsisten, ya konsisten doang. Kalau persisten, even nggak ada orang lihat atau lagi masa sulit, tetap dilakukan terus. Dan saya kira sudah banyak contoh-contoh kita bisa belajar dari orang-orang yang punya keterbatasan, ya kan, bahkan keterbatasan fisik, keterbatasan networking, modal dan sebagainya, tapi mereka bisa bangkit, bisa bagus, gitu loh. Jadi menurut saya lakukan yang terbaik lah, lakukan yang terbaik, mestinya bisa. Yang penting tadi saya bilang, kemauan itu penting nggak? Kemauan itu harus. Tapi kalau kemauan tanpa kesadaran, consciousness, nggak bisa juga. Conscious itu mesti sadar dulu. Bagaimana sadarnya? Nah, ini paling penting nih. Kita mau berubah. Nah, kita mesti sadar. Situasi ini agak lama begini terjadi. Vaksin obatnya masih lama. Jadi apa kita mau bangkit sadar? Yuk bangkit sadar untuk sukses. Gimana caranya? Nah, lakukan yuk. Self talk yang baik, punya pandangan yang positif, saling menyemangati kita supaya apa? Kita dapat Tuhan juga bukain jalannya gitu loh. Saya percaya kalau kita do the best, pikirkan yang terbaik, Tuhan juga bukakan jalan. Amin. Amin. Saya setuju, pasti Tuhan akan buka jalan sekarang ya. Nah, mungkin kalau kembali kepada dunia otomotif sendiri, ya, bagaimana nih kalau Pak Erwin melihat sendiri ke depan nih, dunia otomotif akan seperti apa? Atau mungkin bagaimana supaya orang-orang sekarang nih, ayo, yang sama-sama yang suka otomotif atau sekarang bekerja di bagian otomotif supaya lebih optimis lagi? Ya, kalau menurut saya otomotif ini kan diperlukan untuk memutar roda ekonomi juga. Ya, jadi orang bekerja dan sebagainya, dan orang perlu transportasi, mobilitas dan sebagainya, perlu mobil, perlu motor, perlu trucking dan sebagainya. Jadi menurut saya ini hanya memang ya short temporary pasti kena hit lah, karena kita jual sana sini, klien ada yang kenal, tapi ada yang klien yang bagus. Beberapa company bahkan rekrutmen di saat orang PHK, orang karyawan. Nah, kita mesti pintar membidik pasar-pasar yang seperti itu, gitu loh. Sambil meretain ya customer-customer lama yang udah ada. Setiap opportunity jangan sampai hilang. Karena menurut saya ini tinggal masalah waktu. Waktunya aja begitu, jangan sampai begitu dia bagus, kita nggak menanam benihnya dari sekarang. Tapi kita mau harvesting kan nggak bisa. Jadi tanam benih dari sekarang, kerjanya nanti harvestingnya nanti kita akan rasakan gitu loh. Jadi menurut saya lakukan yang terbaik lah. Pasti ada jalannya. Amin. Gitu. Amin. Amin. Kira ada tips-tips nggak yang untuk pemirsa mungkin untuk poin 1, 2, 3 tips-tips supaya kita nih tetap optimis, kita sadarnya sekarang ini memang semua lagi susah, tapi Tuhan juga akan pasti buat jalan buat kita semua. Ya, menurut saya yang paling penting, kadang saya pikir begini, kita mesti mengontrol subconscious kita sebenarnya, karena otak ini bekerja subconscious kita. Kita tahu kadang-kadang, oh iya, kita mendengar sesuatu, termotivasi, tapi besok kita nggak lakukan. Sering kita begitu. Kita lihat, kadang-kadang ini, kita dengar firman Tuhan bagus, nggak lakukan juga, kelupaan. Kenapa? Karena subconscious kita, otak ini bekerja subconscious kita, alam bawah sadar kita, belum ada seperti itu, belum masuk. Nah, bagaimana caranya? Menurut saya memang harus punya self-talk yang kuat, reprogrammingnya mesti kuat, masuk. Kalau kita, orang bilang, kalau kita sesama orang itu 20.000 kata kalau ngomong. Tapi kalau self-talk yang ada di kepala kita itu bisa 100.000 kata. Itu yang bikin kita yakin, punya positive thinking. Menurut saya dengan keyakinan itu, ya lakukan yang terbaik, ya kan, punya networking yang bagus. Segala sesuatu kita mesti punya mentalnya itu lakukan yang terbaik. Seperti untuk Tuhan. Winner semua. Jadi jalan itu juga akan lebih terbuka. Menurut saya sih seperti itu. Nah, mungkin pemirsa di rumah ada yang kurang tahu self-talk itu apa sih? Self-talk. Jadi begini, self-talk ini banyak cerita sebenarnya. Jadi saya pernah dapat satu cerita begini. Mungkin Pastor Yoda pernah dengar namanya Viktor Serebriakov. Nah, itu satu wanita yang luar biasa. Tapi masa kecilnya dicap sebagai orang yang bodoh. SD, SMP, gurunya bilang kamu bodoh.
nggak akan sekolah dah begini. Akhirnya dicap orang tua bilang bodoh, ayah ibu keluarga bodoh. Akhirnya dia hidup dengan apa? Dengan self image yang jelek. Karena punya gambaran jelek, di programmingnya jelek. Ya akhirnya dia bekerja serabutan seperti itu. Sampai satu kali umur 30 tahun Tuhan kasih jalan. Dia lamar satu company, itu pun untuk kelas office girl. Di psikotes ternyata IQ-nya 160. Wow, ini sih orang super pinter. Kenapa bisa begitu? Diteliti. Orang 130, IQ 130 aja. Bukan nggak bisa sekolah. Udah terlalu mahir ke sana sini, jadi pikirannya mau ngerjakan yang lain terus. Akhirnya dia kaget. 160. Baru saat itu dia trigger thing. Dia melakukan reprogram ulang. Self-talk ke dirinya. Saya tuh sebenarnya pinter loh. Saya ini bagus tuh. Saya ini bisa loh. Sampai akhirnya apa? Dia mereprogram dirinya sendiri. Sehingga berubah hidupnya 180 derajat. Sehingga apa? Dia terkenal. Jadi leader Mensa Society kan. Orang-orang pintar kumpulannya. Jadi memang kadang-kadang kita dibentuk dari kecil, lahir itu udah direprogram. Nah, bagaimana kita tahu ini program yang jelek, program bagus. Yang bagus kita terus, yang jelek kita mesti cepet rubah, nge-twist. Karena sekarang kita udah cukup besar, bisa tahu, oh ini yang bagus buat saya. Self-talk terus, katakan yang positif terus terhadap diri sendiri. Supaya apa? Ini jadi belief system. Self-talk itu akan menjadi belief system yang bagus buat kita. Gitu. Ini otak itu hardware, pikiran itu consciousness. Mesti masuk. Kalau belief systemnya iOS-nya cocok, dapat. Saya jadi ingat dulu pas diajarin coaching sama Pak Paulus Kurnia, dia ajarin saya untuk lihat ke cermin, terus katakan kepada diri sendiri, kamu berharga, kamu pintar. Ya, jadi kayak bicara kepada diri kita sendiri. Bicara dari sendiri. Nah, mungkin Pak Erwin bisa dalam satu kalimat untuk pemirsa di rumah, ada pesan-pesan khusus apa nggak yang bisa disampaikan kepada pemirsa? During pandemic ini yang paling penting menurut saya jangan pernah kehilangan harapan. Harapan kita hanya pada Tuhan Yesus dan kita yakin pasti ini kita akan lewati dengan baik. Yang penting kalau tadi saya bilang responsnya apa? Satu kejadian yang sama tapi kalau responsnya kita positif itu akan menghasilkan tindakan yang bagus. Harapannya penting. Sebab kalau harapan kita ada, respons kita benar, tindakan kita benar. Kalau kita kerjakan dengan sepenuh hati, ini akan membentuk satu habit yang positif. Habit ini akan menjadi karakter kan? Karakter itu yang menurut saya akan merubah hidup kita. Akan menjadi karakter yang merubah hidup kita. Jadi kalau mau merubah hidup kita, yang pastikan, yang pertama menurut saya paling penting punya harapan. Karena kalau nggak punya harapan, waduh, dalam 1 detik, 2 detik aja bisa selesai. Tapi kalau kita punya harapan, ini semua everything this shall pass tuh akan lewat. Kalau harapan kita kuat, apalagi kita percaya Tuhan akan menyertai. Lakukan, respon kita positif. Tindakan kita pasti positif. Continuous improvement, kaiseng terus, lakukan yang terbaik. Lama-lama akan menjadi habit. Habit itu kebiasaan yang bagus dan akan menjadi karakter. Karakter itu akan merubah hidup kita. Puji Tuhan pasti yang bisa merubah hidup kita. Tinggal masalah waktu, jangan gampang cepat nyerah. Saya terlintas ingat begini. Pastor Yada tahu, batu termahal di dunia itu diamond. Diamond itu tercipta dari apa? Diamond itu dalam perut bumi. Diamond itu tadinya batu karbon. Tapi sudah mengalami pressure tekanan yang luar biasa. Sehingga mengalami proses kristalisasi itu 1100 derajat saya pernah dengar kali ini. Akhirnya selama puluhan ratusan tahun dia jadi diamond, itu pun nggak langsung shining, keluar vulkanik, orang mining, tambang, di-cutting dan sebagainya, diamond. Saya yakin di tengah pandemik ini tinggal respon kita. Kalau respon kita lembek, ya habis. Tapi kalau respon kita optimis, positif, tidak akan ada keluar diamond, orang-orang yang luar biasa di tengah pandemik pressure seperti ini yang melihatnya satu hal yang positif dan opportunity, peluang. Jadi menurut saya ya ini opportunity buat kita semua sih sebenarnya. Kesempatan untuk jadi diamond yang baru, yang berharga untuk Tuhan juga. Mantap, kasih tepuk tangan dulu, luar biasa. Terima kasih Pak Erwin. Percayalah, jangan pernah putus harapan, karena pengharapan kata Alkitab adalah sahu yang kuat
kalau kita labuhkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memproses kehidupan kita. Amin. Terima kasih untuk tips-tips yang luar biasa juga. Ada banyak opportunity Sama-sama. yang pasti akan Tuhan bukakan pada kita. Di Open Door, pintu terbuka untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Erwin untuk waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Shalom. God bless.